Pagi itu matahari tampak malu-malu menembus jendela kantor, menciptakan garis-garis cahaya yang menari di lantai keramik dingin. Aku duduk di mejaku, menatap layar komputer, namun pikiran terasa kosong. Ada sesuatu yang mengganggu, tapi aku belum bisa menempatkannya. Suara langkah di koridor memecah keheningan, dan tiba-tiba temanku, seseorang yang sudah kubanggap seperti saudara sendiri, muncul di depanku. Wajahnya murung, bibirnya sedikit gemetar, dan tatapannya tak seperti biasanya. "Evi, aku harus pulang dulu," katanya dengan suara serak, seolah menelan kata-kata berat yang ingin diucapkannya. Aku menatapnya, mencoba membaca raut wajahnya. "Kenapa? Ada apa?" tanyaku dengan nada hati-hati, takut jawaban yang kudengar akan menghancurkan ketenangan pagi ini. Dia menghela napas panjang, menundukkan kepala, dan akhirnya mengatakannya, "Ibuku sakit parah, aku mau izin 2 minggu." Dunia seakan berhenti sejenak. 2 minggu? Itu bukan waktu yang sebentar. Rasa cemas langsung menggumpal di dadaku. Temanku, yang selama ini aku anggap seperti keluarga sendiri, harus meninggalkan segala sesuatu di sini untuk merawat ibunya. Hatiku tergerak, ingin menenangkannya, tapi di balik itu, ada rasa ingin tahu yang tak bisa kucegah. Bagaimana keadaan ibunya sebenarnya? Aku menelan ludah. "Kamu harus fokus, ya, jangan khawatir soal kantor. Aku akan urus semuanya di sini. Yang penting kamu berada di sisinya," ujarku sambil mencoba tersenyum. Tapi senyum itu terasa palsu, karena di dalam hatiku, naluri untuk mengetahui keadaan ibunya tumbuh semakin kuat. Saat temanku berbalik dan berjalan pergi, aku duduk di mejaku, menatap layar komputer, tapi pandangan tidak fokus. Pikiran-pikiran liar mulai muncul. Bagaimana kalau ibunya tidak seburuk yang dia bilang? Bagaimana kalau ada sesuatu yang disembunyikan? Rasa ingin tahu itu bukan sekadar ingin tahu biasa, tapi sudah bercampur dengan rasa peduli yang mendalam. Aku ingin memastikan bahwa orang yang kumandang seperti keluarga ini benar-benar baik-baik saja. Hari itu, suasana kantor terasa hampa. Temanku yang biasanya selalu hadir, mengisi hari dengan tawa atau canda ringan, kini pergi meninggalkanku. Seolah ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Aku mencoba sibuk dengan pekerjaan, mengetik laporan, merapikan berkas, tapi hati tetap gelisah. Malamnya, setelah kantor sepi, aku duduk sendiri di rumah. Suamiku sedang bersiap untuk perjalanan dinas luar kota yang kebetulan bertepatan dengan izin temanku. 2 minggu tanpa kehadiran mereka berdua membuat rumah terasa sunyi. Angin malam yang masuk melalui jendela seolah membawa kesunyian itu semakin masuk ke tulang-tulangku. Aku memandangi kalender yang terpajang di dinding, menghitung hari-hari yang akan kulalui sendiri. Sambil menyesap teh hangat, aku merenung, haruskah aku menengok ibunya? Hanya sebentar, hanya untuk memastikan dia baik-baik saja. Aku tidak akan bilang pada temanku. Naluri itu semakin kuat. Aku merasa seolah ada dorongan batin yang mengatakan bahwa aku harus pergi. Aku merasa ini bukan hanya soal ingin tahu, tapi soal kepedulian yang murni. Temanku sudah lama ku kenal, lebih dari sekadar teman kerja, dia bagian dari hidupku, seperti saudara yang hilang. Aku tidak bisa diam membiarkan orang yang kucintai sendiri menderita tanpa ada yang memperhatikan. Keesokan paginya, tanpa menunggu izin resmi atau konfirmasi lebih lanjut, aku memutuskan untuk pergi. Aku menyiapkan tas kecil, beberapa pakaian, dan dokumen penting yang mungkin diperlukan. Suamiku bersiap untuk perjalanan dinas, dan kami berdua bertukar pandang penuh pengertian. Dia memahami bahwa aku ingin melakukan sesuatu yang penting, meski tidak mengungkapkan semuanya. Perjalanan menuju rumah ibunya temanku dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Ada cemas, ada penasaran, ada sedikit rasa bersalah karena akan datang tanpa izin, tapi dorongan hati itu lebih kuat daripada rasa bersalah. Jalanan kota yang biasanya penuh, kini tampak sepi di pagi hari, seolah dunia memberi ruang bagiku untuk memikirkan semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Di dalam mobil, aku menyalakan musik ringan, tapi tidak bisa fokus mendengar. Pandangan mata tetap tertuju ke jalan, tapi pikiran melayang ke masa-masa bersamanya di kantor. Aku teringat saat dia menolongku ketika aku jatuh sakit, saat dia mendengarkan keluh kesahku tanpa mengeluh, dan saat dia menjadi sandaran ketika aku merasa dunia terlalu berat.
Semua kenangan itu membuat niatku semakin kuat. Aku harus menengok ibunya, meski tanpa sepengetahuannya. Saat mendekati rumahnya, aku mulai merasakan ketegangan yang aneh. Rumah itu biasanya tenang, tapi aku membayangkan suasana yang berbeda, mungkin ada keramaian, mungkin ada kesedihan. Aku menenangkan diri, mengambil napas panjang, dan menurunkan kecepatan mobil. Namun, saat mobil melintasi jalan terakhir menuju rumahnya, aku terhenti. Di halaman rumah, ada keramaian yang tidak terduga. Lampu-lampu tergantung rapi, dekorasi bunga menghiasi halaman, dan musik lembut terdengar dari kejauhan. Hatiku langsung berdegup kencang, campuran antara penasaran dan ketakutan. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku menatap lebih dekat, mencoba melihat pintu rumah. Lalu, pandanganku tertuju pada sesuatu yang membuatku berhenti sejenak. Ada pelaminan megah di tengah halaman, lengkap dengan tamu-tamu yang tersenyum dan berbisik-bisik. Dunia seakan berhenti di situ. Aku menelan ludah, mencoba memahami apa yang kulihat. Ini rumah temanku? Ini ibunya yang sakit parah? Semua logikaku gagal menemukan jawaban. Ada rasa syok yang merayapi tubuhku, seolah realitas dan harapanku bertabrakan dengan keras. Aku berhenti sejenak, menutup mata, dan berusaha menenangkan diri. Rasanya seperti mimpi buruk yang sulit diterima. Aku harus melangkah lebih dekat, harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ada ketakutan yang mencekam. Bagaimana jika kenyataannya berbeda dari yang kuduga? Dengan napas tertahan, aku menurunkan kaca mobil dan melangkah keluar, menapaki halaman rumah temanku. Setiap langkah terasa berat, tapi hatiku tak bisa mundur. Naluri untuk mengetahui kebenaran lebih kuat daripada rasa takut atau ragu. Ketika aku hampir mencapai pelaminan, aku mendengar suara yang membuat seluruh tubuhku membeku. Suara itu, suara yang kukenal, yang selalu menjadi sandaran hati, membuat seluruh darah di tubuhku terasa membeku. Aku terima nikahnya. Itu suara suamiku. Semua yang kupikirkan, semua yang kurencanakan, seketika hancur. Dunia yang selama ini kukira aman, penuh cinta dan kepercayaan, runtuh seketika. Aku berdiri di tempatku, mulut ternganga, mata membelalak, mencoba menangkap kenyataan yang begitu kejam. Apa yang kulihat di hadapanku tidak bisa diterima akal sehat. Temanku dan suamiku ternyata telah berselingkuh, membangun kebahagiaan di belakangku, dan kini menikah di hadapan semua orang. Hatiku berdegup kencang, darah panas membakar seluruh tubuh. Perasaan yang tak terlukiskan, sakit, marah, kecewa, dan dikhianati, semua bercampur menjadi satu, menciptakan badai emosi yang membuat kakiku gemetar. Aku berdiri di sana, seolah dunia berhenti berputar. Suamiku, orang yang kucintai dan percayai, menikah dengan seseorang yang selama ini kuanggap keluarga sendiri. Pengkhianatan itu begitu nyata, begitu jelas, dan begitu menghancurkan. Dan disitulah aku sadar, hidupku tidak akan sama lagi. Setelah terhenti sejenak di halaman rumah, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tubuhku gemetar, jantung berdebar tak karuan, dan rasanya dunia seakan berputar terlalu cepat untuk bisa diikuti. Pikiran-pikiran liar menyerbu. Apa yang kulihat ini nyata? Bagaimana mungkin suamiku dan temanku sendiri menikah di belakangku? Aku menatap rumah itu, mencoba memahami semua dekorasi bunga, lampu-lampu yang menyala, dan tamu-tamu yang tertawa. Semua terlihat sempurna, damai, dan bahagia. Namun di balik itu, hatiku hancur. Rasa sakit yang menyerang seperti gelombang ombak yang menghantam karang, tiada henti. Aku memutuskan untuk tidak langsung mendekat. Aku mundur beberapa langkah, berdiri di tepi halaman sambil menatap jauh, mencoba meredakan gejolak emosi yang begitu liar. Pikiran rasionalku berusaha berkata, "Tenang, Evi. Ambil napas. Jangan biarkan emosi menguasaimu." Tapi hatiku tidak mau menurut. Ada campuran marah, kecewa, dan pengkhianatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tiba-tiba, aku teringat pada suamiku dan bagaimana kami berbagi hidup. Selama bertahun-tahun, kami membangun rumah tangga, saling percaya, dan mendukung satu sama lain. Dan sekarang, semua itu terasa seperti dusta. Pengkhianatan mereka bukan sekadar selingkuh, tapi juga perencanaan yang rapi.
Mereka berani membangun kebahagiaan palsu di belakangku, sementara aku sama sekali tidak tahu. Aku memutuskan untuk menepi, duduk di bangku taman kecil yang ada di dekat pagar rumah. Tanganku gemetar saat menggenggam tas kecilku, seolah kekuatan dunia tersimpan di dalamnya. Pikiran-pikiranku berlari cepat, aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum bertindak. Selama beberapa menit, aku duduk diam, membiarkan suara musik dan tawa tamu menembus kesunyian yang mengelilingiku. Setiap detik terasa lama, setiap napas terasa berat. Aku merasa seperti pengamat di dunia asing, di mana semua yang kukenal hancur seketika. Aku menutup mata, membayangkan masa-masa indah bersama suamiku. Bagaimana kami berbagi mimpi, merencanakan masa depan, dan saling mendukung saat kesulitan datang. Sekarang, semua itu terasa palsu. Setiap kenangan manis tersayat oleh pengkhianatan yang nyata dan pahit. Dengan hati yang masih bergejolak, aku memutuskan untuk mendekat sedikit demi sedikit. Aku harus melihat mereka dari dekat, memahami kebenaran yang tersembunyi di balik senyum dan dekorasi itu. Langkahku pelan, hati-hati, seperti memasuki sarang yang penuh bahaya. Saat aku melangkah ke halaman, aroma bunga segar dan kue pernikahan menyapa hidungku. Suasana yang seharusnya membawa kebahagiaan kini terasa seperti siksaan. Tamu-tamu tersenyum padaku, beberapa menatap dengan ramah, tapi aku tidak bisa membalas. Mataku terpaku pada pelaminan, di mana suamiku berdiri di samping temanku. Suamiku mengenakan setelan jas hitam yang rapi, tampak anggun, sedangkan temanku mengenakan gaun putih indah yang memantulkan cahaya lampu. Mereka saling menatap dengan tatapan penuh kasih. Senyum mereka menipu siapapun yang melihat. Namun aku tahu kebenaran yang tersembunyi di balik itu. Aku mencoba menahan amarah yang membara. Napasku tersengal, tangan gemetar, dan jantung terasa seperti ingin meledak. Semua orang tampak bahagia, tapi aku merasa dunia menertawakanku. Aku duduk di salah satu kursi kosong di pinggir halaman, berusaha menyusun pikiran. Aku mendengar suara MC yang mengumumkan jalannya acara. Tamu-tamu bertepuk tangan, sebagian menangis haru, dan semua tampak menikmati momen itu. Namun setiap tepuk tangan dan tawa terasa menusuk hatiku, mengingatkan aku pada pengkhianatan yang terjadi. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Aku harus berpikir jernih. Aku tidak bisa membiarkan emosi menguasai tindakan. Aku harus merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Namun sebelum aku sempat merencanakan apapun, suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih menyakitkan. Aku terima nikahnya. Seketika, seluruh tubuhku terasa lumpuh. Suara itu bukan sekadar kata-kata, tapi pengumuman pengkhianatan yang nyata. Aku berdiri di tempatku, tidak bergerak, hanya menatap mereka dari kejauhan. Aku melihat tamu-tamu yang bertepuk tangan, beberapa menatapku dengan heran karena wajahku pucat dan bibirku gemetar. Tapi aku tidak peduli. Semua yang kulihat saat ini terlalu sakit untuk diabaikan. Aku mencoba bernapas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tapi bayangan suamiku dan temanku yang berdiri bersama di pelaminan terus menghantui mataku. Aku merasa seperti dunia ini telah kehilangan keseimbangannya, dan aku berdiri di tepi jurang emosional yang dalam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, aku akhirnya memutuskan untuk menjauh. Aku berjalan perlahan menuju sisi rumah, di mana lebih sedikit tamu berada, dan duduk di bangku taman lain. Hatiku masih bergejolak, tapi aku mulai merasakan dorongan untuk bertindak. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Dalam hati, aku mulai menyusun rencana. Aku tahu kekuatan yang kumiliki, baik secara finansial maupun sosial. Aku tahu bahwa aku bisa membalas pengkhianatan ini dengan cara yang tepat, cara yang membuat mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Namun sebelum itu, aku harus mengamati, memahami, dan memastikan setiap langkah. Aku harus tahu siapa saja yang terlibat, bagaimana mereka bersekongkol, dan apa yang bisa kulakukan untuk membalikkan keadaan. Selama beberapa jam berikutnya, aku duduk di sana, mengamati pesta dari kejauhan. Aku memperhatikan interaksi antara suamiku dan temanku, bagaimana mereka saling menatap, tersenyum,
dan berbicara seolah tidak ada dunia lain. Setiap gerakan mereka menjadi bukti nyata pengkhianatan yang terjadi. Aku merasa marah, kecewa, dan terluka, tapi di balik itu ada tekad yang membara. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak hidupku tanpa konsekuensi. Aku tahu bahwa saat yang tepat untuk bertindak akan tiba, dan aku harus siap. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku merasa sakit, tapi juga merasa kuat. Aku tahu bahwa pengkhianatan mereka bukan akhir dari hidupku, melainkan awal dari babak baru. Babak di mana aku akan mengambil kembali kendali, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Aku menutup mata sebelum tidur, membayangkan wajah suamiku dan temanku di pelaminan. Aku merasa marah, tapi juga fokus. Aku tahu bahwa langkah selanjutnya harus dipikirkan matang-matang. Dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa mereka tidak akan lolos tanpa konsekuensi. Aku berdiri di tepi halaman rumah temanku, masih berusaha menenangkan diri, meskipun hatiku berdebar kencang. Setiap detik terasa seperti menit, dan setiap napas terasa berat. Semua yang kulihat di hadapanku begitu kontras dengan perasaan yang sedang berkecamuk dalam dadaku. Lampu-lampu dekorasi yang berkilau, tawa tamu yang riang, dan alunan musik lembut seolah menjadi ironi yang menyayat hati. Pelaminan berdiri megah di tengah halaman, bunga-bunga putih dan merah menghiasi setiap sudutnya. Aku bisa melihat detail gaun pengantin yang dikenakan temanku. Kain sutra berlapis-lapis, dihiasi rendah halus, membuatnya tampak anggun dan cantik. Semua orang tersenyum bahagia, namun di mataku, itu semua hanyalah topeng kebohongan. Kemudian aku mendengar suara yang membuat seluruh tubuhku membeku. Aku terima nikahnya. Suara itu begitu familiar, begitu akrab, dan begitu menghancurkan. Aku menelan ludah, mata membelalak, tubuh seakan kaku. Itu bukan suara sembarang orang, itu suara suamiku. Seketika, dunia seakan runtuh di sekitarku. Semua yang kupercayai selama ini ternyata hanyalah ilusi. Aku berdiri terpaku, mencoba memahami kenyataan yang begitu pahit. Suamiku, orang yang kucintai dan percayai sepenuhnya, sedang menikah dengan temanku sendiri, seseorang yang kuanggap seperti keluarga. Tamu-tamu di sekitar pelaminan bertepuk tangan, sebagian menangis haru, sebagian lagi tersenyum bahagia. Tapi aku tidak peduli. Setiap tepuk tangan seperti pisau yang menembus hatiku, mengingatkan betapa kejamnya kenyataan ini. Aku menatap mereka, tidak bisa mengalihkan pandangan. Temanku tampak bahagia, tersenyum manis, sementara suamiku tampak tenang dan angkuh, mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Mereka berdua saling menatap penuh kasih, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Rasa sakit dan pengkhianatan menguasai seluruh diriku. Aku merasa seperti dikhianati oleh dua orang yang paling kucintai dalam hidupku. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan campuran emosi yang kurasakan, marah, kecewa, sakit, dan terhina. Semua itu bercampur menjadi satu, membuat dunia terasa gelap dan tak berujung. Aku menahan diri untuk tidak menangis, tidak berteriak, meskipun rasanya semua ingin meledak keluar. Aku tahu aku harus tetap tenang, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Aku harus mengamati, memahami, dan merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Saat suamiku dan temanku saling bertukar cincin, aku merasakan mual yang hebat. Setiap gerakan mereka adalah pengingat nyata bahwa aku telah dikhianati. Semua janji, semua cinta, semua kepercayaan yang kuberikan telah diremukkan oleh orang-orang yang seharusnya kupercaya. Aku duduk di salah satu kursi kosong di pinggir halaman, mencoba menenangkan diri. Tanganku gemetar, napasku tersengal-sengal, dan mataku berair. Namun aku menahan diri untuk tidak menangis di depan semua orang. Aku harus kuat, harus menjaga harga diriku, meskipun hatiku hancur. Selama beberapa menit, aku duduk diam, menyaksikan prosesi pernikahan yang berlangsung dengan lancar. Aku memperhatikan setiap detail, senyum temanku, tatapan suamiku, tepuk tangan tamu, dekorasi, musik, dan tawa yang terdengar begitu riang. Semua itu menjadi bukti nyata pengkhianatan mereka. Aku teringat semua kenangan bersama suamiku. Malam-malam panjang berbicara tentang masa depan, rencana-rencana yang kami buat bersama, janji-janji yang kami ucapkan satu sama lain. Semua itu kini terasa seperti kebohongan,
seperti mimpi yang hancur di tengah malam. Rasa marah mulai menguasai diriku. Aku merasa ingin berteriak, menjerit, dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarku. Tapi aku tahu, itu bukan solusi. Aku harus tetap tenang, mengendalikan emosiku, dan merencanakan langkah balasanku dengan cermat. Aku menatap suamiku, mencoba membaca ekspresinya. Apakah dia merasa bersalah? Apakah dia menyesal? Tapi wajahnya tampak tenang, bahkan bangga. Itu membuat darahku mendidih. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tega mengkhianati cinta yang telah dibangun bertahun-tahun dan menikah di belakang pasangannya sendiri dengan santai? Temanku, yang selama ini kuanggap keluarga, juga tampak bahagia. Dia tersenyum manis, menyapa tamu-tamu, dan berpura-pura tulus. Namun aku tahu, semua itu hanyalah topeng. Dia telah bersekongkol dengan suamiku, merencanakan kebahagiaan mereka di belakangku. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Aku harus berpikir jernih. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Aku harus merencanakan balasanku, memastikan bahwa mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Namun sebelum aku bisa menyusun rencana, MC mengumumkan sesi foto bersama. Suamiku dan temanku berjalan ke arah fotografer, tersenyum, dan berpose dengan bahagia. Setiap langkah mereka menusuk hatiku, mengingatkan aku bahwa dunia ini telah berubah. Aku berdiri, melangkah perlahan ke arah pelaminan. Setiap langkah terasa berat, tapi tekadku semakin kuat. Aku harus menunjukkan bahwa aku tidak lemah, bahwa pengkhianatan mereka tidak akan membuatku hancur. Saat aku semakin dekat, beberapa tamu menatapku dengan heran. Mereka mungkin bertanya-tanya siapa aku, atau mengapa aku terlihat begitu marah dan kecewa. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya fokus pada dua orang di depan pelaminan, suamiku dan temanku. Aku menarik napas dalam-dalam, dan dengan suara tegas yang menggema di halaman, aku berkata, "Apakah kalian sadar apa yang kalian lakukan?" Suamiku dan temanku terkejut, pandangan mereka tertuju padaku. Beberapa tamu mulai bergumam, menatapku dengan penasaran. Suasana yang tadinya bahagia kini berubah menjadi tegang. Aku melangkah lebih dekat, wajahku dipenuhi amarah dan rasa sakit. Kalian berdua berselingkuh, merencanakan pernikahan ini di belakangku, sementara aku mempercayai kalian sepenuhnya. Tamu-tamu mulai terdiam, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padaku, dan aku merasa kekuatan yang selama ini tersembunyi mulai muncul. Aku tidak lagi menjadi korban, aku menjadi pengendali situasi. Suamiku mencoba berbicara, mungkin untuk membela diri, tapi aku memotongnya. Jangan bicara. Kalian tidak berhak. Semua yang kalian lakukan adalah pengkhianatan, dan sekarang aku akan menunjukkan siapa yang sebenarnya dirugikan. Aku menatap mereka, dan tekadku semakin kuat. Aku tahu bahwa balasanku akan datang, dan aku akan memastikan mereka merasakan akibat dari semua kebohongan dan pengkhianatan yang mereka lakukan. Pada saat itu juga, aku memutuskan, aku tidak akan menangis, tidak akan menyerah, dan tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Pengkhianatan mereka telah membuka babak baru dalam hidupku, dan aku siap menghadapi semua konsekuensi untuk diri sendiri dan untuk mereka. Setelah momen yang menghancurkan hati itu, aku berdiri di halaman, menatap suamiku dan temanku di pelaminan. Suasana sekitar seakan menjadi kabur, musik, tawa tamu, dan suara MC yang riang terdengar jauh seperti gema di kejauhan. Semua yang kurasakan hanyalah kemarahan dan rasa sakit yang mendidih. Aku merasa dunia yang selama ini kukenal runtuh begitu saja. Tidak ada lagi kata cinta yang bisa kuterima dari mereka. Semua janji, semua kepercayaan, dan semua kasih sayang yang kuberikan selama bertahun-tahun kini dirampas begitu saja. Aku menatap suamiku, wajahnya tampak tenang, bahkan bangga. Temanku tersenyum manis, seolah dunia milik mereka berdua. Hatiku membara, dan di saat itu aku tahu, aku tidak akan menjadi korban lagi. Aku tidak akan menangis, tidak akan menyerah, dan aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku harus bertindak. Ketika aku pulang malam itu, kepalaku penuh dengan rencana. Aku duduk di ruang kerja, menatap layar komputer, dan mulai menghitung langkah-langkah yang harus dilakukan.
Suamiku dan temanku telah meremehkanku, menganggap aku lemah, tidak akan melakukan apa-apa. Itu adalah kesalahan terbesar mereka. Langkah pertama adalah mengamankan aset dan kontrol finansial. Aku membuka rekening bersama, memeriksa semua investasi, dan mencatat semua transaksi. Selama bertahun-tahun, aku telah mengelola keuangan keluarga dan perusahaan kami dengan cermat. Semua aset yang mereka anggap mudah diakses kini berada di bawah pengawasanku. Aku membuat keputusan, semua akses ATM mereka akan segera diblokir. Semua aset yang mereka gunakan, mobil, properti, tabungan, dan investasi, akan kutarik. Mereka tidak akan bisa menikmati hasil dari pengkhianatan mereka. Langkah kedua adalah menggunakan kekuasaan sosial dan profesionalku. Aku memiliki jaringan luas di kantor dan komunitas. Aku tahu reputasi mereka akan runtuh jika kebenaran ini terungkap dengan cara yang tepat. Aku mulai mengumpulkan bukti, pesan teks, email, catatan keuangan, dan semua bukti pertemuan rahasia mereka. Aku menatap dokumen-dokumen itu, dan rasa sakit perlahan berubah menjadi tekad. Aku bukan hanya ingin membalas, tapi juga ingin memastikan mereka merasakan penderitaan yang sepadan. Karma harus berjalan, dan aku akan menjadi pengendali jalan ceritanya. Hari berikutnya, aku mulai dengan tindakan konkret. Aku memblokir akses ATM suamiku dan temanku. Mereka datang ke bank, terkejut, dan bingung. Mereka tidak menyangka aku akan melakukan ini. Aku menikmati momen itu, melihat ekspresi mereka yang campur aduk antara kemarahan dan panik. Selanjutnya, aku menarik aset-aset kami yang selama ini mereka gunakan tanpa izin. Mobil mewah yang pernah mereka tumpangi, kini tidak bisa disentuh. Rumah yang mereka tempati sementara, aku mengubah status kepemilikannya. Investasi yang mereka anggap aman, kutarik. Semua tindakan ini dilakukan dengan cermat, memastikan tidak ada celah hukum yang bisa mereka manfaatkan. Tamu-tamu kantor mulai mendengar kabar tentang pengaturan baru ini. Suamiku dan temanku, yang selama ini tampak perkasa, kini mulai kehilangan wibawa. Orang-orang mulai berbicara, rumor tersebar, dan reputasi mereka perlahan runtuh. Mereka mulai merasakan tekanan sosial yang lebih menyakitkan daripada kehilangan materi. Setelah beberapa hari, aku memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung. Aku mengundang suamiku dan temanku ke kantor dengan alasan rapat penting. Mereka datang dengan ekspresi meremehkan, tidak menyangka apa yang akan terjadi. Aku berdiri di depan mereka, tatapanku tajam, suara tegas. Kalian pikir bisa selingkuh, menikah diam-diam, dan tidak ada yang tahu? Kalian salah. Semua yang kalian lakukan ada konsekuensinya. Mereka mencoba menjelaskan, mungkin berharap bisa menawar atau membujuk, tapi aku memotong kata-kata mereka. Aku menatap mata mereka, dan kata-kata keluar dengan tegas. Mulai sekarang, hidup kalian akan berbeda. Semua yang kalian nikmati selama ini, aku tarik. Semua akses, semua kekayaan, semua status, hilang. Rasakan penderitaan dan kehancuran yang kalian ciptakan. Mereka terdiam. Suamiku terlihat marah tapi tak bisa berkata apa-apa. Temanku mencoba tersenyum, tapi senyum itu pecah menjadi kepanikan. Aku menikmati momen itu, melihat mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkanku. Selain aspek finansial, aku juga menggunakan posisi profesionalku untuk menghancurkan karir mereka. Aku mulai mengatur pertemuan dengan manajemen dan partner bisnis, secara hati-hati memperlihatkan bukti perselingkuhan mereka dan kebohongan yang mereka buat di kantor. Langkah ini tidak mudah. Aku harus berhati-hati agar tidak dianggap bermusuhan tanpa alasan. Namun bukti yang kukumpulkan cukup kuat, pesan teks, email, bahkan saksi-saksi kecil yang tanpa sadar memberikan informasi. Akhirnya, manajemen mengambil keputusan, suamiku dan temanku dipecat dari kantor. Mereka kehilangan pekerjaan, reputasi, dan sumber penghasilan utama. Semua ini terjadi dalam beberapa minggu saja, dan aku melihat mata mereka terbuka lebar, tidak percaya bahwa balasan ini datang begitu cepat. Setelah semua tindakan itu, aku duduk sendirian di ruanganku, merasakan kepuasan yang aneh. Rasa sakit masih ada, tapi sekarang digantikan dengan rasa kekuatan. Aku tidak lagi korban, aku pengendali situasi. Aku menatap jendela, melihat malam yang tenang, dan menyadari satu hal penting.
Keadilan bukan selalu datang dari luar, kadang harus diambil sendiri. Aku tidak membiarkan pengkhianatan mereka merusak hidupku tanpa konsekuensi. Aku memutuskan bahwa setiap langkahku ke depan akan lebih hati-hati, lebih cerdas, dan lebih berani. Pengkhianatan mereka telah membuka mataku. Aku belajar bahwa cinta dan kepercayaan sangat berharga, tapi pengkhianatan harus dibalas dengan kecerdasan dan keberanian. Aku tidak hanya membalas, tapi juga membangun diriku lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya, memperkuat aset, memperluas jaringan sosial dan profesional, serta memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang bisa meremehkanku. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku siap menghadapi semua konsekuensi, baik emosional maupun sosial. Aku juga mulai menulis rencana untuk mengontrol semua urusan mereka secara halus. Aku ingin memastikan bahwa penderitaan yang mereka rasakan tidak hanya sementara, tapi cukup untuk membuat mereka sadar akan kesalahan mereka. Karma telah berjalan, dan aku adalah pengendali jalannya. Malam itu, aku tidur dengan pikiran penuh rencana dan hati yang lebih kuat. Aku tahu bahwa balas dendam bukan hanya soal menghancurkan mereka, tapi juga soal membebaskan diriku dari rasa sakit, pengkhianatan, dan kebohongan yang telah mereka ciptakan. Aku menutup mata dengan satu tekad, hidupku akan kembali, lebih kuat dan lebih bebas. Mereka harus merasakan karma dan kehancuran yang mereka tanam sendiri. Pagi itu, aku bangun dengan satu tujuan yang jelas, tidak akan ada lagi ruang bagi mereka untuk melukai hidupku. Semalaman aku tidur dengan pikiran penuh rencana, menyusun strategi untuk memastikan bahwa pengkhianatan suamiku dan temanku tidak akan berlalu begitu saja. Sekarang, aku memiliki kekuatan penuh, baik finansial maupun sosial, dan aku bertekad menggunakannya untuk menegakkan keadilan versi diriku sendiri. Aku menatap cermin, melihat bayangan diriku yang marah namun kuat. Aku tidak lagi wanita yang menangis sendirian di kamar, menyesali cinta yang dikhianati. Aku adalah pengendali sekarang. Mata suamiku dan temanku yang penuh kesombongan akan kutundukkan. Langkah pertama, memutus akses finansial. Langkah pertama sudah kupikirkan matang-matang, memblokir semua akses finansial mereka. Aku membuka laptop, memeriksa semua rekening, kartu kredit, dan aset yang mereka gunakan. Suamiku dan temanku selama ini terbiasa mengandalkan aku untuk mengatur keuangan keluarga, sehingga mereka merasa aman. Namun mereka salah. Aku tahu setiap celah, setiap rekening, setiap kartu yang mereka miliki. Dengan cepat, aku memblokir semua ATM, menahan semua transaksi, dan menarik aset yang mereka anggap mudah diakses. Mobil mewah yang mereka gunakan, kini tidak bisa disentuh. Investasi yang mereka banggakan, kutarik. Rumah yang mereka tinggali sementara, aku mengatur supaya hak akses mereka dicabut. Aku menyaksikan efeknya ketika mereka mencoba menggunakan ATM, kartu mereka ditolak. Ketika mereka mencoba mengakses properti atau aset lainnya, semuanya terkunci. Ekspresi wajah mereka berubah dari panik menjadi ketakutan. Aku tersenyum, menatap dengan dingin. Ini baru awal. Langkah berikutnya adalah mempermalukan mereka secara publik. Aku memanfaatkan jaringan profesional dan sosial yang telah kubangun selama bertahun-tahun. Aku mengirimkan undangan rapat mendadak ke kantor, mengumpulkan manajemen, partner bisnis, dan beberapa kolega yang bisa menjadi saksi. Suamiku dan temanku datang dengan ekspresi meremehkan, yakin bahwa aku hanya ingin berbicara biasa. Namun aku punya kejutan. Aku memutar semua bukti perselingkuhan mereka, pesan teks, email, dan rekaman kecil yang membuktikan bahwa mereka telah bersekongkol membelakangiku. Aku berbicara dengan suara tegas, menatap mata mereka. Kalian pikir bisa berselingkuh, menikah diam-diam, dan semua orang tidak tahu? Kalian salah. Semua yang kalian lakukan ada konsekuensinya. Hari ini, aku menunjukkan kebenaran. Para kolega terkejut. Suamiku dan temanku mencoba menjelaskan, tapi aku memotong mereka, menatap dengan tajam. Kalian telah mengkhianatiku, merusak kepercayaan yang kuberikan, dan berpura-pura normal di depan semua orang. Sekarang, rasakan konsekuensinya. Tamu dan kolega melihat dengan mata terbuka lebar. Mereka mulai menyadari pengkhianatan ini. Suamiku dan temanku tampak malu, tidak bisa menjelaskan, dan akhirnya hanya bisa terdiam.
Aku menikmati momen itu. Bukan karena kebencian semata, tapi karena keadilan telah berjalan. Tidak hanya di depan publik, aku juga memastikan bahwa karir mereka hancur. Aku melapor ke manajemen dan partner bisnis, menunjukkan semua bukti perselingkuhan mereka, dan mengatur supaya mereka dipecat dari kantor. Keputusan itu cepat diambil. Suamiku dan temanku kehilangan pekerjaan, kehilangan reputasi, dan kehilangan jaringan profesional yang selama ini mereka anggap aman. Mereka mulai merasakan tekanan sosial yang lebih menyakitkan daripada kehilangan finansial semata. Aku menatap mereka, melihat mata mereka yang penuh kepanikan. Ekspresi mereka berubah, dari sombong menjadi takut, dari meremehkan menjadi terhancur. Semua ini sesuai rencana. Aku ingin mereka merasakan kekosongan yang sama seperti yang kualami ketika pertama kali mengetahui pengkhianatan mereka. Setelah menghancurkan mereka secara sosial dan profesional, aku melanjutkan serangan pada aspek finansial yang lebih besar. Aku meninjau semua aset yang pernah kami kelola bersama, properti, saham, tabungan, dan bisnis kecil yang mereka anggap sebagai milik mereka juga. Aku menarik semua aset tersebut, mengubah kepemilikan atas namaku sepenuhnya. Tidak ada celah yang tersisa. Mereka kini tidak lagi memiliki apapun selain baju di tubuh mereka. Aku menikmati proses ini, merasakan kepuasan yang aneh, bukan dari kebencian, tapi dari keadilan yang kutegakkan sendiri. Aku tahu bahwa efek finansial dan sosial saja belum cukup. Aku ingin mereka benar-benar merasakan penderitaan, rasa malu, dan kehancuran yang setara dengan yang mereka timbulkan padaku. Aku menghubungi beberapa orang di komunitas dan media sosial, secara halus menyinggung pengkhianatan mereka. Aku membuat mereka menjadi bahan perbincangan, orang-orang mulai menyadari perilaku mereka, dan reputasi mereka runtuh total. Mereka menjadi bahan ejekan, dan semua orang mulai menjauh. Mereka yang dulunya berani bersikap sombong kini harus menelan kepahitan, merasa terasing dan kehilangan dukungan dari orang-orang di sekitar mereka. Aku menyaksikan semua itu dari kejauhan, dan rasa sakitku perlahan berubah menjadi kepuasan. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku mengambil kembali kendali atas hidupku sendiri. Aku memastikan bahwa mereka tidak bisa lagi kembali ke hidupku. Aku memblokir semua kontak, menutup semua pintu komunikasi, dan menghapus mereka dari semua jejaring sosial. Suamiku dan temanku kini benar-benar hilang dari dunia yang kubangun untukku. Aku juga memastikan agar mereka tidak bisa mengakses apapun yang terkait denganku, rekening bank, properti, dan jaringan profesional. Mereka telah menanam pengkhianatan, dan sekarang mereka menanggung konsekuensi sepenuhnya. Setelah semua langkah itu, aku duduk di ruanganku, merasakan ketenangan yang aneh. Rasa sakit masih ada, tapi digantikan oleh kekuatan yang baru ditemukan. Aku tidak lagi korban, aku adalah pengendali hidupku sendiri. Aku menatap jendela malam yang tenang, melihat bintang-bintang yang berkilau, dan menyadari satu hal, hidupku lebih berharga dari siapapun yang mencoba menghancurkannya. Aku belajar bahwa pengkhianatan memang menyakitkan, tapi balas dendam yang cerdas dan penuh perhitungan bisa mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan merasakan satu hal yang menenangkan. Karma telah berjalan. Mereka merasakan penderitaan, kehancuran, dan kehilangan yang mereka ciptakan. Sekarang, aku bisa melangkah maju. Pagi itu terasa berbeda. Matahari menyinari rumahku dengan terang, tapi hatiku lebih hangat dari sebelumnya, hangat dengan rasa kekuatan, kontrol, dan keadilan yang kutegakkan sendiri. Aku telah melewati badai emosi yang begitu intens, dari rasa sakit, pengkhianatan, hingga kemarahan. Sekarang, saatnya mereka merasakan kejatuhan yang setara. Aku menatap daftar aset, rekening, properti, dan semua hal yang selama ini mereka andalkan. Semua itu kini di tanganku. Suamiku dan temanku, yang dulunya sombong, sekarang mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Langkah pertama dalam kejatuhan mereka adalah kehilangan finansial secara total. Aku telah memblokir semua akses ATM mereka, menarik semua aset, dan mengubah kepemilikan properti. Mobil-mobil mewah yang pernah mereka tumpangi kini terkunci, bahkan beberapa dijual untuk membayar hutang yang tersisa. Aku melihat mereka berdua mencoba menggunakan kartu ATM yang ditolak, mencoba mengakses rekening yang terkunci, dan gagal total.
Ekspresi mereka berubah dari bingung menjadi panik. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu bergantung padaku, dan sekarang semua itu lenyap begitu saja. Aku menatap mereka dengan dingin saat mereka berusaha mengerti apa yang terjadi. Mereka mencoba membujuk, merayu, bahkan mengancam, tapi semua itu sia-sia. Aku telah menyiapkan segalanya secara matang. Tidak ada celah. Semua keputusan finansial berada di tanganku, dan aku memastikan mereka tidak punya jalan kembali. Selain finansial, aku juga ingin mereka merasakan kehancuran sosial. Aku memanfaatkan jaringan profesional dan sosialku, mengungkap kebohongan dan perselingkuhan mereka secara tepat. Aku menghubungi rekan-rekan kantor, partner bisnis, dan teman-teman komunitas, menyebarkan informasi yang valid namun menyentuh reputasi mereka. Aku tidak menciptakan fitnah, aku hanya menunjukkan kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Hasilnya luar biasa. Suamiku, yang dulunya dihormati, kini menjadi bahan gosip. Temanku, yang dulunya dikagumi, sekarang dihindari orang-orang. Mereka merasa terisolasi, ditinggalkan, dan malu. Semua orang mulai menjaga jarak, dan setiap langkah mereka diawasi. Aku menikmati proses ini dengan dingin. Tidak ada kepuasan dari kebencian semata, tapi ada keadilan yang terasa manis. Mereka merasakan apa yang aku rasakan saat pertama kali mengetahui pengkhianatan mereka, rasa sakit, ketidakberdayaan, dan kehancuran yang nyata. Memastikan mereka kehilangan karir dan reputasi profesional. Aku mengatur pertemuan dengan manajemen, menunjukkan bukti perselingkuhan dan kebohongan mereka. Tidak ada ruang bagi mereka untuk membela diri. Keputusan diambil cepat, mereka dipecat dari kantor. Suamiku dan temanku kini tidak hanya kehilangan penghasilan, tapi juga reputasi profesional. Mereka yang dulunya percaya diri kini terjerembab dalam ketidakpastian, kehilangan kredibilitas, dan mulai merasakan tekanan sosial yang berat. Aku menyaksikan ekspresi mereka, campuran panik, marah, dan putus asa. Aku tahu mereka mulai memahami bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Aku juga memastikan bahwa mereka tidak bisa kembali ke kehidupan lama mereka. Semua kontak dengan jaringan sosial, profesional, dan komunitas diputus. Aku memblokir mereka dari jejaring sosial, menghapus akses ke properti dan aset, dan memastikan bahwa mereka benar-benar terisolasi. Suamiku dan temanku kini seperti boneka yang kehilangan kendali. Mereka berdua mulai sadar bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan selalu diawasi, dan setiap rencana yang mereka buat tidak akan berhasil tanpa persetujuanku. Aku menjadi pengendali mutlak. Puncak kehancuran datang ketika aku menghadirkan mereka di sebuah pertemuan publik, di hadapan kolega, keluarga, dan komunitas. Aku menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan, kebohongan, dan semua rencana rahasia mereka. Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada mereka. Mereka mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang mau mendengar. Semua orang sudah mengetahui kebenaran. Mereka menjadi bahan ejekan dan cemoohan, dipermalukan di depan publik, sama seperti aku dipermainkan oleh mereka. Aku melihat mata mereka, penuh ketakutan dan penyesalan. Mereka mulai merasakan penderitaan emosional yang setara dengan penderitaanku. Aku tidak hanya membalas secara finansial dan profesional, tapi juga secara emosional dan sosial. Seiring waktu, aku melihat perubahan dalam diri mereka. Suamiku, yang dulu percaya diri dan angkuh, kini tampak lemah, tidak berdaya, dan penuh penyesalan. Temanku, yang dulu sombong dan menipu, kini tertunduk, kehilangan kepercayaan diri dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Mereka mengalami kehancuran psikologis yang dalam. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, karena dunia yang dulu mereka anggap aman kini hancur. Semua orang tahu siapa mereka sebenarnya, dan mereka merasakan isolasi yang menyakitkan. Aku duduk di ruanganku, menatap malam yang tenang, dan merasakan kemenangan yang manis. Semua yang kulakukan bukan hanya untuk membalas dendam, tapi juga untuk menegakkan keadilan dan harga diriku. Aku tidak lagi korban, aku pengendali hidupku sendiri. Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Rasa sakit dan pengkhianatan masih ada, tapi sekarang digantikan oleh kekuatan dan ketenangan. Aku tahu bahwa mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, dan karma telah berjalan. Setelah semua kehancuran itu,
aku menyadari satu hal penting. Hidupku adalah milikku sendiri. Aku tidak boleh membiarkan orang lain mengendalikan kebahagiaanku. Aku belajar dari pengkhianatan, dan sekarang aku lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih berhati-hati dalam mempercayai orang. Aku mulai merencanakan masa depan, memperkuat aset, membangun jaringan baru, dan menjaga diri dari orang-orang yang tidak tulus. Aku tahu bahwa dunia ini penuh dengan pengkhianatan, tapi aku juga tahu bahwa kekuatan dan kecerdikan bisa mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Malam itu, aku menatap bintang-bintang, merasakan ketenangan yang luar biasa. Suamiku dan temanku telah jatuh, merasakan penderitaan yang setara dengan pengkhianatan mereka. Aku tidak hanya membalas, tapi juga membebaskan diri dari belenggu rasa sakit dan pengkhianatan. Aku tersenyum kecil, menyadari satu hal, hidupku akan terus berjalan, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bebas. Karma telah berjalan, dan mereka merasakan akibatnya. Sekarang, aku bisa melangkah maju, tanpa bayangan pengkhianatan, menuju masa depan yang penuh kekuatan dan kebijaksanaan. Setelah badai pengkhianatan dan kehancuran yang kurencanakan, aku akhirnya menemukan momen untuk berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan menatap hidupku dari perspektif baru. Semua luka, rasa sakit, pengkhianatan, dan perjuangan telah membentukku menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih mandiri. Aku duduk di ruanganku, menatap jendela besar yang menghadap taman rumah. Cahaya matahari sore menyinari ruangan dengan lembut, menembus tirai yang kupasang untuk meneduhkan suasana. Aku merasa damai, tetapi juga penuh dengan refleksi mendalam. Setiap langkah yang kulakukan dalam beberapa minggu terakhir telah membawa mereka ke kehancuran, tetapi yang lebih penting, setiap langkah itu juga membebaskanku dari belenggu rasa sakit yang dulu membelenggu hatiku. Selama ini, aku sering meremehkan kekuatanku sendiri. Aku selalu merasa bahwa cinta dan kepercayaan harus diberikan sepenuhnya, dan ketika itu dikhianati, aku merasa rapuh, tak berdaya. Namun, pengalaman pahit ini mengajarkanku sesuatu yang tak ternilai. Aku memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan, untuk melindungi diriku sendiri, dan untuk menegakkan keadilan sesuai kemampuan dan kecerdasanku. Aku menutup mata sejenak, mengingat setiap langkah yang kulakukan, memblokir akses finansial, menarik aset, mempermalukan mereka di depan publik, menghancurkan karir dan reputasi, dan memastikan mereka merasakan penderitaan yang sepadan. Tidak ada satupun langkah yang kulakukan dengan sembrono. Semua dipikirkan matang-matang, dengan strategi yang rapi dan ketenangan yang sengaja kubangun. Rasa sakit yang dulu menguasai hatiku kini telah berubah menjadi kekuatan yang bisa kugunakan untuk melindungi masa depan. Aku merasa bebas, tidak lagi tergantung pada orang lain, dan sadar bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri sendiri. Saat aku menoleh ke belakang, mengingat pengkhianatan yang terjadi, aku menyadari satu hal penting. Pengkhianatan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari pembelajaran hidup yang sangat berharga. Suamiku dan temanku telah menipu, berbohong, dan mengkhianatiku, tetapi itu juga membuka mataku untuk melihat siapa mereka sebenarnya dan siapa aku sebenarnya. Aku belajar untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai orang. Aku belajar bahwa orang bisa tampak tulus, namun di balik senyum mereka bisa tersembunyi kepalsuan. Namun, yang terpenting, aku belajar bahwa aku tidak boleh menjadi korban selamanya. Setiap luka yang kurasakan, setiap air mata yang jatuh, kini menjadi pelajaran berharga. Aku menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari membalas dendam semata, tapi dari kemampuan untuk berdiri tegak, berpikir jernih, dan mengambil tindakan yang tepat pada saat yang tepat. Setelah semua kehancuran yang kulakukan pada mereka, aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri dan masa depanku. Aku mulai membangun kembali kehidupan dengan cara yang lebih bijaksana dan lebih strategis. Aku menata ulang aset-asetku, mengelola keuangan dengan lebih disiplin, dan membangun jaringan sosial serta profesional yang lebih sehat. Aku memilih orang-orang yang benar-benar tulus, yang menghargai dan mendukungku, bukan mereka yang hanya memanfaatkan kebaikanku. Selain itu, aku mulai menjalani kegiatan yang memberdayakan diriku, belajar hal baru, mengembangkan bisnis pribadi, dan menekuni hobi yang dulu sempat terabaikan karena kesibukan keluarga dan pekerjaan. Aku merasa hidupku semakin bermakna, dan setiap langkah yang kuambil kini lebih penuh kesadaran.
Tidak mudah menghadapi kenangan tentang suamiku dan temanku. Aku masih mengingat wajah mereka di pelaminan, suara suamiku mengucapkan ijab kabul, dan senyum manis temanku yang begitu menipu. Kenangan itu tetap ada, tetapi kini aku memandangnya dengan kepahaman dan kekuatan, bukan rasa sakit semata. Aku menulis di jurnalku, mencurahkan semua emosi yang pernah terpendam. Kesedihan, marah, kecewa, hingga rasa sakit yang mendalam. Menulis memberiku ruang untuk melepaskan emosi, untuk merenung, dan untuk memahami diriku sendiri. Aku belajar bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, tapi berarti memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh dan bangkit. Seiring waktu, aku semakin menyadari nilai diriku sendiri. Aku bukan sekadar korban pengkhianatan, aku adalah individu yang kuat, cerdas, dan mampu menghadapi situasi paling sulit sekalipun. Aku belajar bahwa harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri lebih penting daripada cinta yang dikhianati. Aku mulai menghargai diriku lebih dari sebelumnya. Aku menjaga kesehatan fisik dan mental, menata lingkungan yang positif, dan memprioritaskan hubungan yang membangun, bukan merusak. Aku merasa bebas dari bayang-bayang masa lalu dan siap menyambut masa depan dengan penuh percaya diri. Melihat kejatuhan suamiku dan temanku, aku menyadari satu hal, karma memang nyata, tapi keadilan juga bisa ditentukan oleh tindakan kita sendiri. Aku tidak menunggu dunia menghukum mereka. Aku mengambil langkah tegas untuk memastikan mereka merasakan akibat dari pengkhianatan yang mereka lakukan. Namun, balas dendam bukanlah tujuan akhir. Balas dendam hanyalah alat untuk menegakkan keadilan dan membebaskan diri dari rasa sakit. Yang terpenting adalah memperoleh kedamaian batin, menjaga harga diri, dan melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana. Kini, aku menikmati kesendirian dengan cara yang sehat. Kesendirian bukan lagi kesepian, tapi ruang untuk merenung, memperbaiki diri, dan merencanakan masa depan. Aku menata hidup dengan disiplin, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta membangun hubungan yang tulus dengan orang-orang yang pantas. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, pagi yang tenang, teh hangat, membaca buku favorit, atau menulis jurnal. Semua itu memberiku kekuatan baru dan membuatku merasa lebih utuh dari sebelumnya. Setelah semua badai yang kulewati, aku menyadari bahwa masa depan adalah milikku sendiri untuk dikendalikan. Aku mulai menata rencana jangka panjang, membangun karir yang lebih kuat, memperluas bisnis, dan memperkuat jaringan sosial yang mendukung. Aku belajar untuk tidak tergesa-gesa mempercayai orang baru, tetapi juga tidak menutup diri dari peluang baru. Aku percaya bahwa hidup ini adalah tentang keseimbangan. Belajar dari masa lalu, bangkit dari luka, dan bergerak maju dengan hati yang tegas dan bijaksana. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap malam yang sunyi. Angin sepo-sepo menyejukkan wajahku, membawa aroma bunga dari taman. Aku tersenyum, merasa ringan, bebas, dan damai. Hidupku tidak lagi dikuasai oleh pengkhianatan, rasa sakit, atau kebohongan. Aku telah membalas, membangun kembali, dan menemukan kekuatan baru. Suamiku dan temanku mungkin hancur, tapi aku bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh dari sebelumnya. Aku menatap langit malam, bintang-bintang berkilau di kejauhan, dan menyadari satu hal penting. Hidup adalah milik kita sendiri untuk dikendalikan, dan setiap luka bisa menjadi batu loncatan menuju kekuatan dan kebebasan sejati. Dengan tekad itu, aku menutup mata, tersenyum, dan melangkah maju ke babak baru hidupku, penuh harapan, keberanian, dan kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya, dengan secangkir teh hangat dan senja pagi yang lembut. Namun, di balik ketenangan itu, aku membawa rasa sakit yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Temanku, yang kukira seperti saudara sendiri, dan suamiku, orang yang kucintai sepenuh hati, telah mengkhianatiku. Aku mengetahui pengkhianatan itu dalam momen yang paling menyakitkan. Sebuah pelaminan yang megah, di mana mereka berdua mengucapkan janji pernikahan diam-diam, sementara aku percaya pada cinta dan kepercayaan yang kami bangun selama bertahun-tahun. Saat pertama kali melihatnya, aku merasa seluruh dunia runtuh. Lampu-lampu dekorasi, tawa tamu, alunan musik lembut, semua itu menjadi ironi yang menusuk hati. Aku berdiri di tepi halaman, menyaksikan pengkhianatan yang begitu nyata.
Suaraku seakan tersedak saat menyadari bahwa suara yang kuanggap milikku, suara suamiku, kini menjadi bagian dari kebohongan yang dibuat untuk menghancurkanku. Namun, di tengah rasa sakit yang begitu mendalam, aku menyadari satu hal penting. Aku tidak boleh menjadi korban selamanya. Aku harus bangkit. Aku harus mengambil kendali, dan aku harus memastikan bahwa mereka merasakan akibat dari pengkhianatan yang mereka lakukan. Langkah pertama adalah memastikan keamanan finansial dan kendali atas aset. Aku memeriksa semua rekening, tabungan, investasi, dan properti yang selama ini kami kelola bersama. Selama bertahun-tahun, aku telah mengatur keuangan keluarga dan kantor dengan cermat, dan sekarang saatnya menggunakan pengetahuan itu untuk melindungi diri. Aku memblokir semua akses ATM suamiku dan temanku, menarik semua aset yang mereka anggap mudah diakses, dan mengubah kepemilikan properti atas namaku sepenuhnya. Mobil mewah yang mereka tumpangi, kini terkunci dan sebagian dijual. Rumah yang mereka tempati sementara, aku mengubah status kepemilikannya. Semua langkah ini dilakukan secara cermat, memastikan tidak ada celah hukum yang bisa mereka manfaatkan. Rasa sakit yang dulu menghantui kini mulai berubah menjadi tekad dan kekuatan. Aku menyadari bahwa untuk menghadapi pengkhianatan sebesar ini, aku harus lebih cerdas, lebih berhati-hati, dan lebih strategis daripada mereka. Langkah selanjutnya adalah mempermalukan mereka di depan publik dan sosial profesional. Aku mengatur pertemuan di kantor, mengundang manajemen, partner bisnis, dan kolega yang bisa menjadi saksi. Aku menunjukkan bukti perselingkuhan mereka, pesan teks, email, dan rekaman pertemuan rahasia yang membuktikan kebohongan mereka. Saat aku berbicara dengan tegas, menatap mata mereka, suasana menjadi hening. Semua orang menyadari kebenaran, dan mereka tidak bisa lagi berbohong atau pura-pura. Suamiku dan temanku mencoba membela diri, tetapi tidak ada yang mau mendengar. Mereka menjadi bahan perbincangan, bahan ejekan, dan akhirnya kehilangan wibawa yang selama ini mereka banggakan. Aku menikmati momen itu bukan karena kebencian, tetapi karena keadilan telah ditegakkan. Aku bukan lagi korban, aku adalah pengendali. Mereka yang mencoba merusak hidupku kini merasakan kehancuran sosial yang setara dengan rasa sakit yang mereka timbulkan. Tidak hanya di tingkat sosial, aku juga memastikan bahwa mereka merasakan kehancuran finansial dan profesional. Aku mengatur agar mereka dipecat dari kantor, kehilangan reputasi, dan kehilangan penghasilan utama. Mereka yang dulunya sombong dan angkuh kini terjerembab dalam ketidakpastian, merasa kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Aku menatap mereka, melihat mata mereka yang penuh kepanikan dan ketakutan. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu bergantung padaku, dan sekarang semua itu lenyap. Tidak ada lagi jalan kembali. Selain itu, aku menarik semua aset yang mereka gunakan, memastikan bahwa mereka kehilangan mobil, rumah, tabungan, dan investasi. Aku tidak hanya menghancurkan apa yang mereka miliki, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah mereka ke depan terasa berat dan penuh kesulitan. Langkah-langkah itu bukan hanya tentang materi atau status. Aku ingin mereka merasakan kehancuran psikologis dan emosional yang setara dengan pengkhianatan mereka. Aku memastikan mereka diisolasi, dijauhkan dari jaringan sosial, dan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Aku menyaksikan perubahan pada suamiku, dari angkuh menjadi lemah, dari percaya diri menjadi putus asa. Temanku yang dulu sombong kini tertunduk, kehilangan kepercayaan diri dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Mereka merasakan penderitaan emosional yang sama seperti yang dulu kurasakan, dan aku tahu bahwa karma telah berjalan. Setelah semua kehancuran yang kubuat, aku duduk sendirian di ruanganku, menatap jendela besar yang menghadap taman. Cahaya sore menembus tirai, menyinari wajahku yang tenang namun penuh tekad. Aku menyadari satu hal penting. Pengkhianatan itu mengajarkan aku tentang kekuatan sejati, harga diri, dan kemampuan untuk bangkit dari luka terdalam. Aku belajar bahwa cinta dan kepercayaan memang berharga, tetapi mereka tidak boleh menjadi alat untuk mengorbankan diri sendiri. Aku belajar bahwa orang bisa tampak tulus, tetapi kadang-kadang mereka memiliki kepalsuan tersembunyi. Yang terpenting, aku belajar bahwa aku tidak boleh menjadi korban selamanya. Aku menulis di jurnalku, mencurahkan semua emosi, rasa sakit, marah, kecewa, hingga rasa sakit mendalam.
Menulis memberiku ruang untuk merenung, memahami diriku sendiri, dan menyadari bahwa melepas bukan berarti melupakan, tetapi memberi ruang untuk tumbuh dan bangkit. Seiring waktu, aku mulai membangun kembali hidupku dengan lebih bijaksana. Aku menata ulang aset, mengelola keuangan, membangun jaringan sosial dan profesional yang lebih sehat, dan fokus pada hal-hal yang memberdayakan diriku. Aku mulai menjalani kegiatan yang membuatku lebih bahagia, belajar hal baru, mengembangkan bisnis, menekuni hobi, dan menjaga kesehatan fisik serta mental. Aku menyadari bahwa hidupku kini sepenuhnya berada di tanganku sendiri. Aku bukan hanya bangkit dari pengkhianatan, tetapi juga menciptakan versi terbaik dari diriku sendiri. Melihat kejatuhan suamiku dan temanku, aku menyadari satu hal, karma memang nyata, tetapi keadilan juga bisa ditentukan oleh tindakan kita sendiri. Aku tidak menunggu dunia menghukum mereka. Aku mengambil langkah tegas untuk memastikan mereka merasakan akibat dari pengkhianatan mereka. Balas dendam bukan tujuan akhir. Balas dendam adalah alat untuk menegakkan keadilan dan membebaskan diri dari rasa sakit. Yang terpenting adalah kedamaian batin, harga diri, dan kemampuan untuk melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana dan kuat. Kini, aku menikmati kesendirian dengan cara yang sehat. Kesendirian bukan lagi kesepian, tetapi ruang untuk merenung, memperbaiki diri, dan merencanakan masa depan. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, pagi yang tenang, teh hangat, buku favorit, menulis jurnal, dan waktu untuk diri sendiri. Semua itu memberiku kekuatan baru, membuatku merasa utuh dan bebas. Aku juga belajar bahwa hidup adalah tentang mengambil kendali penuh atas nasib sendiri, belajar dari pengalaman, dan bergerak maju tanpa tergantung pada orang lain yang mungkin mengkhianati kita. Setelah semua badai, aku menyadari bahwa masa depan adalah milikku untuk dikendalikan. Aku mulai merencanakan langkah-langkah jangka panjang, memperkuat karir, memperluas bisnis, membangun jaringan yang mendukung, dan menjaga diriku dari orang-orang yang tidak tulus. Aku belajar untuk tidak tergesa-gesa mempercayai orang baru, tetapi juga tidak menutup diri dari peluang yang membangun. Hidup ini adalah keseimbangan, belajar dari masa lalu, bangkit dari luka, dan melangkah maju dengan hati yang tegas dan bijaksana. Jika aku bisa menyampaikan satu pesan dari semua pengalaman ini, itu adalah: percayalah pada diri sendiri. Harga diri dan kekuatan pribadi lebih penting daripada mengandalkan orang lain. Belajarlah dari pengkhianatan. Luka dan sakit hati bisa menjadi guru terbaik jika kita mau mendengarkannya. Ambil kendali hidupmu. Jangan menunggu dunia menghukum mereka yang menyakitimu. Ambil langkah tegas untuk melindungi diri dan menegakkan keadilan. Kekuatan sejati adalah ketenangan. Tidak ada yang lebih mematikan bagi pengkhianat selain melihatmu bangkit lebih kuat, damai, dan utuh. Malam itu, aku menatap langit yang gelap dengan bintang-bintang berkilau. Angin sepo-sepo menyejukkan wajahku, membawa aroma bunga dari taman. Aku tersenyum, merasakan ringan, bebas, dan damai. Hidupku tidak lagi dikuasai oleh pengkhianatan, kebohongan, atau rasa sakit. Aku telah membalas, membangun kembali, dan menemukan kekuatan baru. Suamiku dan temanku mungkin hancur, tetapi aku bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh dari sebelumnya. Dengan tekad itu, aku menutup mata, tersenyum, dan melangkah maju ke babak baru hidupku, penuh harapan, keberanian, dan kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Aku sadar bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan setiap luka bisa menjadi batu loncatan menuju kebebasan dan kekuatan sejati. Aku bangkit, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pengendali takdirku sendiri.